Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Di minggu pagi ini kita akan kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberkati ibadah kita dan Tuhan tetap hadir menolong kita. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu mari kita persiapkan hati kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita berdoa di dalam saat yang teduh. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita tinggikan Dia dengan bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 24. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kami memuji Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, kami meninggikan Tuhan karena Engkau adalah Allah pemilik kehidupan kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu memperhatikan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam seminggu hari-hari yang telah kami lalui. Kami boleh merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami harus berjalan di jalan-jalan yang sulit, walaupun kadang-kadang kami harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan persoalan hidup, kami bersyukur Engkau memberi kami kekuatan untuk dapat melaluinya. Saat ini kami mau beribadah memuji Tuhan. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami semua untuk dapat merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dengan sesama. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan ke akhir. Biar Tuhan yang memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita berikan persembahan kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 189, Bila Topan Terus Melanda Hidupmu. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu
Kita serahkan persembahan kita. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita bernyanyi dari nyanyian kita nomor 161, Damai dari Surga. Bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami akan merasa damai, kami akan merasa nyaman kalau kami di dalam pemeliharaan dan pimpinan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami merindukan Tuhan selalu menjaga kami, memelihara kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Itu sebabnya saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kami, supaya kami boleh hidup melakukan kehendak-Mu. Oleh karena itu, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik, dan kami yang mendengar dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah, kami anak-anak telah siap mendengarnya, bahkan telah siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita sesuai dengan almanak gereja kita. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Tetapi karena teks ini cukup panjang Bapak Ibu, mari silakan Bapak Ibu dapat membacanya secara lengkap nanti di rumah. Pada kesempatan ini kita hanya akan membaca ayat yang ke-27 dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini. Yohanes pasal 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, berdasarkan teks firman Tuhan ini, kita akan merenungkan sebuah tema, Yesus sumber damai sejahtera. Yesus sumber damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mengharapkan kedamaian dalam hidupnya. Saya belum pernah mendengar ada orang yang menginginkan supaya hidupnya susah,
supaya hidupnya kacau balau. Kecuali tentu saja kalau orang itu adalah orang gila atau orang stres. Kalau manusianya masih waras dan sehat, pasti ia mendambakan kedamaian dalam hidupnya. Damai itu indah. Demikian bunyi spanduk yang ditempel di depan sebuah kantor koramil. Sebetulnya spanduk seperti itu bertebaran di mana-mana, saudara. Baik di kantor polisi maupun di kantor pemerintahan lainnya. Bapak Ibu pernah nggak melihatnya? Damai itu indah. Saudara, betapa damai sangat diharapkan semua orang. Hampir semua orang menginginkan kedamaian dalam hidupnya. Kita ingin kedamaian di kantor kita. Kita ingin kedamaian di tempat kerja kita. Kita ingin kedamaian di rumah tangga kita. Kita ingin ada kedamaian di lingkungan, di tempat tinggal kita. Dan kita ingin ada kedamaian di masyarakat dan di negara di mana kita tinggal. Bahkan kita ingin dunia ini penuh dengan kedamaian. Tapi sayangnya Bapak Ibu, ada banyak orang yang tidak mengalami kedamaian dalam hidupnya. Di mana-mana ada perselisihan, di mana-mana ada pertengkaran, ada konflik, ada perang antar negara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana-mana ada kejahatan dan kekacauan. Di rumah tangga tidak ada damai. Di kantor yang ada adalah persaingan dan perselisihan. Di lingkungan tempat tinggal yang ada adalah kesalahpahaman dan pertengkaran. Kalau begitu Bapak Ibu, di manakah damai itu berada? Banyak orang mencari kedamaian dengan berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka menganggap dengan bergelimang harta, hidup mereka akan damai. Mereka menganggap segala sesuatu dapat dibeli dengan uang. Tetapi ternyata mereka keliru. Banyak orang yang kaya, tetapi hidupnya tidak damai. Saudara, ada banyak orang juga mencari kedamaian dengan berusaha supaya menjadi orang terkenal dan terpandang. Sekolah setinggi-tingginya dan berusaha mendapatkan berbagai jabatan yang bergengsi. Tetapi kenyataannya ada banyak orang yang terkenal, banyak pejabat-pejabat tinggi, hidupnya tidak damai. Bahkan mereka justru terlibat dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika. Ada orang mencari damai dengan jalan-jalan ke luar negeri. Ada orang yang mencari damai dengan mendaki gunung yang tinggi. Ada orang mencari damai dengan mabuk-mabukan, ke diskotik, ngedugem, istilah zaman sekarang, saudara. Tetapi tetap saja damai yang mereka rasakan sifatnya hanya sementara. Setelah itu kembali hatinya dipenuhi kekosongan dan kehampaan. Saudara, kalau begitu, di manakah damai yang sesungguhnya akan kita peroleh? Di dalam Matius pasal 5 ayat 9, Matius pasal 5 ayat 9, di sana firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudara, ternyata kita orang percaya mesti membawa damai kepada sesama. Kalau ada perselisihan, kitalah yang harus membawa damai. Kalau ada perang dimanapun, kita harus menyuarakan damai. Kalau kita ada dalam situasi yang pelik, dalam pertikaian, dalam pertengkaran, kitalah yang harus berinisiatif membawa damai. Anak-anak Tuhan diharapkan menjadi peacemaker, pembawa damai. Nah, saudara, coba bayangkan,
kalau setiap orang berinisiatif membawa damai, betapa dunia ini saudara akan penuh kedamaian. Tetapi apa jadinya Bapak Ibu? Kalau setiap orang di dunia ini berlomba-lomba mengeksploitasi sesama, berlomba-lomba menghakimi sesama, ingin menang sendiri, ingin dilayani terus, ingin dirinya yang dihargai, maka damai itu tidak akan pernah ada. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, kalau saudara membawa damai, maka saudara akan berbahagia. Saudara, apakah saudara sekarang sudah berbahagia? Apakah saudara sedang mencari kebahagiaan itu? Kalau jawabnya iya, bawalah damai itu kepada orang-orang di sekitar saudara. Tetapi apa sih damai itu? Bapak Ibu, damai adalah suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat hidup dengan nyaman dan tentram, tanpa terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya. Nah, suatu hari Bapak Ibu diadakan lomba melukis dengan tema kedamaian. Ada hadiah yang besar yang diperebutkan, saudara. Maka banyak peserta mengikuti lomba tersebut. Mereka datang dengan berbagai lukisan yang menggambarkan kedamaian. Ada yang melukis pemandangan yang indah dengan hamparan sawah menguning yang memberi kedamaian. Ada yang melukis pemandangan danau yang teduh dan asri dengan sepasang angsa berenang di atasnya. Demikian banyak lukisan-lukisan yang masuk. Tetapi tahukah saudara, pemenang lomba lukis itu adalah sebuah lukisan yang menggambarkan ada sebuah air terjun yang tinggi, riuh dan gemerisik. Tetapi di sebelahnya ada seekor burung tertidur dengan tenangnya di atas setangkai pohon di mana burung itu sedang bertengger. Meskipun keadaan di sekitarnya riuh dan gemerisik, burung itu tidak terpengaruh. Bahkan ia tidur dengan pulasnya. Bapak Ibu, hidup manusia di dunia ini tidak selalu berjalan dengan mulus dan lancar. Ada banyak masalah, ada banyak kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh setiap orang. Bapak Ibu, orang yang memiliki damai dalam hatinya adalah orang yang meskipun diperhadapkan kepada berbagai masalah dan kesulitan, ia masih tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Damai seperti inilah yang dijanjikan Tuhan kepada setiap orang yang mau berjalan di jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan teks kita hari ini, Yohanes pasal 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara, walaupun dunia ini bisa memberikan damai sejahtera kepada manusia, tetapi damai yang diberikan dunia ini sifatnya semu dan sementara. Hanya Yesus yang dapat memberikan damai sejahtera yang sejati. Mengapa Bapak Ibu? Karena Yesuslah damai sejahtera itu. Saudara, waktu Yesus lahir ke dunia, malaikat-malaikat dari surga datang ke dunia dan berkata kepada para gembala di padang Palestina, seperti yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 10-14. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Saudara, perhatikan, ketika Yesus lahir, damai sejahtera dari surga turun ke bumi. Sehingga kehadiran Yesus itu membawa damai. Lalu 30 tahun kemudian, ketika Yesus hendak meninggalkan dunia ini, dan ia menjanjikan penghibur dan penolong untuk kita, ia juga mengatakan seperti yang kita baca dalam teks kita hari ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kalau kita tidak memiliki damai di hati, kita mesti mencari Yesus supaya kita memiliki damai itu. Kalau saudara sekarang menghadapi masalah yang berat dan pelik, kalau saat ini saudara sedang dalam perselisihan dan dalam kehidupan yang penuh pertikaian, kalau saat ini saudara kehilangan damai sehingga saudara diliputi kesedihan dan air mata, sudah saatnya saudara mencari Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini mengalami kesulitan, mengalami kekhawatiran dan tidak damai oleh karena penyebaran virus COVID-19 yang sedang mewabah secara pandemi di seluruh dunia ini, sehingga banyak orang yang tidak nyaman dalam situasi ini. Saudara, kalau saudara tidak damai, datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan damai sejahteranya kepadamu. Saudara, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Yesus, ia sudah mengalahkan dunia ini dengan berbagai permasalahan di dalamnya. Sehingga kita para pengikut Kristus, kita juga akan mengalami hal yang sama. Di dunia ini kita boleh menderita, tetapi kita akan memperoleh damai dan sejahtera kalau kita mengikuti Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada siang hari ini. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan kami, pemilik kehidupan kami. Karena Engkau adalah sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Ketika kami menjalani hidup ini, kami sering merasa khawatir, cemas, takut, dan tidak damai. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, kalau kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam Tuhan, maka kedamaian akan selalu kami alami. Oleh karena itu Tuhan, berkuasalah atas hidup kami. Tolonglah kami supaya kami selalu melibatkan Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan. Oh Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu di lingkungan Resort 6 Distrik 2 Wilayah 2 ini Tuhan. Baik itu jemaat di Gemeng Pratawai Jepara maupun jemaat di Tiberias Kebon Damar, agar kami semua boleh hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Berkati setiap keluarga agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Berkati pekerjaan-pekerjaan semua jemaat-Mu agar berkat-berkat Tuhan terus tercurah. Dan berkati setiap anak-anak yang Kau peliharakan bagi keluarga masing-masing, agar anak-anak ini pun dapat menjadi anak-anak yang pintar, anak yang cerdas, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi sama. Bahkan masa depan yang terbaik hamba percaya telah Tuhan persiapkan bagi anak-anak jemaat oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa buat Bapak Dew Tagaol, Bapak Mariono, Bapak Abner Sitorus. Berdoa buat Ibu Peter, buat Opung Yuda, Opung Frans, dan juga Opung Tagalung di Beraja Emas. Biarlah Tuhan yang memberi kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua jemaat-Mu untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja.
Meskipun saat ini kami mengalami masa-masa yang sulit oleh karena penyebaran virus COVID-19, sehingga banyak kegiatan-kegiatan perekonomian yang mengalami kesulitan, hamba-Mu memohon pertolongan, berkati semua jemaat-Mu Tuhan, agar Tuhan terus cukupkan kebutuhan mereka. Dan ajari semua jemaat-Mu untuk terus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Bapa di surga, berkati terus pemimpin kami, Presiden Jokowi dan para menteri dan semua unsur-unsur pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Biarlah Tuhan yang menolong agar dapat memberikan kesejahteraan bagi setiap lapisan masyarakat. Mau berdoa, biarlah Tuhan yang menolong para medis, para ilmuwan untuk boleh menemukan vaksin antivirus COVID-19 ini, sehingga kami semua boleh kembali hidup dengan normal seperti biasa. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, berkatilah bangsa kami. Inilah doa kami, permohonan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 177, ayat 1 dan ayat 2. Kurasa damai hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari terus berdoa agar Tuhan menolong kita untuk selalu berharap dan mengandalkan Tuhan dalam sepanjang jalan hidup kita, dan kita mohon Tuhan melepaskan kita dari penyebaran virus COVID-19 ini sehingga kita kembali dapat beraktivitas dengan normal. Tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan memberkati.